Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda. Halo, selamat pagi semua. Ya, pada pagi ini kita masuk ke tema satu, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar mata pelajaran IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Perhatikan tahap perkembangbiakan generatif berikut ini. Apa yang kamu bayangkan tentang perkembangbiakan generatif berikut ini? Ya, betul. Gambar pertama menerangkan kupu-kupu membantu penyerbukan dan juga pembuahan. Hasil dari penyerbukan akan menjadi bakal buah. Jika bakal buah berkembang, maka selanjutnya akan menjadi buah. Buah yang sudah matang, bijinya juga akan tua. Biji tanaman akan kembali ditanam untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Sekarang, perhatikan perkembangbiakan vegetatif buatan berikut ini. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tidak kawin yang prosesnya akan dibantu oleh manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Perhatikan gambar mencangkok berikut ini. Yang pertama, bersihkan kambium atau kulit kayu yang berada di ranting yang akan dicangkok. Yang kedua, balut bagian batang yang sudah dibersihkan dengan sabut kelapa atau plastik dan isi dengan tanah. Yang ketiga, akar mulai tumbuh dalam beberapa minggu. Nantinya kamu akan praktek mencangkok pada pembelajaran yang kelima. Langkah-langkah mencangkok, kamu harus siapkan alat dan bahan. Alat seperti pisau, cutter, dan gunting. Sedangkan bahan, siapkan pohon yang akan dicangkok, plastik atau sabut kelapa, tanah humus atau media, dan tali secukupnya. Cara mencangkok adalah pilih ranting pohon yang ingin kamu cangkok. Pohon merupakan pohon berkambium. Bersihkan kambium ranting yang ingin dicangkok sepanjang 5 cm. Diamkan sejenak sampai tidak ada getah yang keluar dari kambium yang disayat. Bersihkan sisa-sisa getah yang menempel di kambium atau di kulit kayu. Kemudian, balutlah bagian yang sudah dibersihkan dengan plastik atau sabut kelapa dan isi dengan media tanah ya. Yang selanjutnya, siram cangkokan pada pagi hari atau sehari sekali saja. Rawat cangkokanmu 3 sampai 4 minggu. Apabila akar sudah tumbuh, maka tanaman yang kamu cangkok telah berhasil. Jika belum tumbuh, berarti harus kita evaluasi. Apa yang menyebabkan akar tidak tumbuh pada cangkokan tersebut? Yang kedua adalah stek batang. Stek batang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dengan memotong-motong batang. Tidak semua tumbuhan bisa dipotong batangnya dan dikembangbiakkan dengan stek batang ini. Cara melakukan stek batang cukup mudah. Siapkan pisau, batang yang akan kita stek, potong batang yang di stek dan perhatikan mata tunas. Setiap batang yang dipotong harus terdapat mata tunas. Gali tanah dan tanam batang yang sudah dipotong. Rawat dengan menyiram dan jaga kelembapan tanah agar tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering.
Apabila tunas semakin membesar atau tumbuh daun, maka stek batangmu berhasil. Jika tidak tumbuh, harus kalian evaluasi apakah kering, mati, atau memang belum tumbuh. Tidak semua tumbuhan bisa di stek batang. Tumbuhan yang bisa di stek batang antara lain ubi kayu, ketela, ubi jalar, tebu, kelor, miana, mawar, lavender, kamboja, rosemary, melati, kumis kucing, aster, bunga trompet, bambu Cina, ya masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, menyambung. Menyambung ini merupakan cara yang paling sulit kita lakukan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan karena butuh keahlian khusus. Tak sembarang orang dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara menyambung. Dibutuhkan ketelitian, keahlian dalam pengembangbiakan menyambung ini. Hampir semua tumbuhan berkambium dapat dikembangbiakan dengan cara menyambung. Tanaman yang disambung juga harus memiliki karakteristik yang mirip. Cara menyambung adalah dengan memilih dua batang pohon yang berbeda jenis dalam satu spesies, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Potong seperti gambar, kemudian sambung seperti gambar 3. Tanaman yang biasa disambung adalah mangga, apel, bugenvil, rambutan, dan masih banyak yang lain. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Kita flashback pembelajaran sebelumnya. Yang pertama adalah akar tinggal pada jahe-jahean, umbi lapis pada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, lili, lalu umbi akar pada wortel, toba, spora pada tumbuhan-tumbuhan paku, lalu tunas eventif pada cocor bebek, umbi batang pada ketela, geragih pada rumput teki, dan alang-alang. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kalian adalah berkreasi. Kalian pernah lihat poster? Nah, apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Buatlah poster tentang kelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Sediakan alat dan bahan, kertas gambar ukuran F4 atau A4, pensil, penghapus, pewarna bisa krayon, spidol, cat air, pensil warna, atau juga kalian bisa menggunakan pewarna yang lain. Yang kelima adalah penggaris. Langkah pembuatan adalah siapkan kertas dan pensil, buatlah desain poster bertema pelestarian hewan dan tumbuhan, buat gambar poster dengan pensil terlebih dahulu. Warnailah desain postermu sesuai kreasimu, buat perwarnaan semenarik mungkin, kalau bisa diblok semuanya ya. Pada kegiatan yang kedua ini, bahasa Indonesia, kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Kriteria kesimpulan yang baik adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok. Simaklah baik-baik cara membuat kesimpulan berikut ini. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Dan tahukah kamu
bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai pewarna dan menghasilkan berbagai warna. Ayo baca teks berikut. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tanaman semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebut dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas dan diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Tugasmu adalah buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Selamat mengerjakan dan semoga sukses, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.